mengapa kuliah itu penting? Apakah kuliah saat ini penting? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eleanor Tan. So, di video kali ini aku mau share tentang mengapa kuliah itu penting di era saat ini. Nah, buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMA atau SMK, dan juga buat teman-teman yang sudah lulus SMA atau SMK tapi belum kuliah, kalian wajib menonton video ini ya sampai habis. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Eleanor Tan, dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan notifikasinya. So, langsung saja mulai video ini. Nah, aku diskusi sama papa saya dan searching di internet tentang mengapa kuliah itu penting, apakah kuliah saat ini penting. Kalau menurut saya sih iya, menurut orang tua saya sih ya, itu sangat penting sekali. Jadi, aku punya beberapa alasan mengapa kuliah itu penting. Ini saya cari di Google ya. Yang pertama, kuliah itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Di jenjang SMA atau SMK, walaupun sudah ada penjurusan atau peminatan, itu masih relatif umum guys. Nah, di perkuliahan, kalian bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang kalian miliki sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Misalnya, saya kuliah jurusan pariwisata. Jadi kalau di kuliah jurusan pariwisata, kita dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang kepariwisataan, manajemen pariwisata, kitchen, pastry, perhotelan, and many more. So, that's why college is very important to improve the knowledge and skills that you have. Jadi, kalau dulu di SMA atau SMK, itu kita harus bergantung dengan textbook atau buku pelajaran sekolah, dan juga penjelasan guru. Sedangkan kalau di perkuliahan, kalian harus baca-baca banyak jurnal, karena tugas mahasiswa itu juga membaca jurnal dan membuat ringkasan tentang jurnal tersebut. Yang kedua, kuliah menjadi standar pendidikan terendah. Zaman sudah berubah. Dulu itu kuliah masih dianggap sesuatu yang mewah di kalangan masyarakat. Tetapi sekarang lulusan sarjana sudah semakin banyak. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan, khususnya di perusahaan besar, yang memerlukan karyawan dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana, tapi juga ada sebagian yang minimal levelnya diploma. Contohnya, kalau perusahaan bank, kayak Bank BCA, itu pendidikan minimal S1. Kalau kalian mau kerja di bidang media dan periklanan, kebanyakan juga S1 sih. Yang ketiga, memperbesar peluang kerja. Nah, sudah saya jelaskan tadi di nomor 2 bahwa saat ini perusahaan-perusahaan besar memerlukan karyawan dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka peluang kerjanya itu semakin besar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian ingin menjadi direktur di perusahaan, maka kalian memerlukan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang keempat, mendewasakan diri dalam pola pikir. Dulu kalau kalian di bangku sekolah, kalian harus bergantung dengan perintah guru, guys. Sedangkan di perkuliahan, kalian bisa mengemukakan pendapat antara dosen dengan mahasiswa. Jadi di perkuliahan itu kalian bisa membahas dan bertukar informasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, disitulah kuliah itu mengubah pola pikir Anda menjadi lebih dewasa lagi. Bahkan kalau kalian kuliah di luar kota, jauh dari orang tua, itu kalian bisa melatih sikap kemandirian supaya kalian bisa hidup mandiri dan lebih dewasa lagi. Yang kelima, jika Anda ingin berkarir di dunia akademis, kuliah menjadi jalan menuju pendidikan yang lebih tinggi lagi. Apakah kalian ingin menjadi dosen? Nah, salah satu syarat untuk menjadi dosen di Indonesia adalah berpendidikan minimal magister atau master atau S2. Nah, kalian harus jalanin dulu kuliah di jenjang S1 atau sarjana
jalanin step by step sampai akhir, kemudian baru pikirkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang terakhir adalah memperluas networking. Nah, di perkuliahan kalian tidak hanya belajar untuk nilai akademis saja, tetapi kalian bisa mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah, organisasi yang ada di kampus ada 2, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Aku mau kasih tahu dulu perbedaannya. Himpunan Mahasiswa Program Studi itu disingkat HMPS. Dia tujuannya untuk memperkenalkan jurusan tersebut kepada mahasiswa baru dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jurusan tersebut. Misalnya HMPS Manajemen, HMPS Pariwisata, HMPS Akuntansi, dan masih banyak lagi. Sementara itu, unit kegiatan mahasiswa yang disingkat UKM, dia seperti ekskul atau ekstrakurikuler kalau waktu kalian masih duduk di bangku sekolah. Dia ada 5 jenis unit kegiatan mahasiswa, seperti unit kegiatan mahasiswa di bidang keagamaan, sosial, bahasa, seni, sama olahraga. Nah, saya ikut organisasi kemahasiswaan di UKM. UKM-nya itu UKM Agama Kristen. Saya mengikutinya sejak tahun 2020. Waktu itu karena pandemi melanda, secara otomatis kegiatan UKM dilaksanakan secara daring lewat Zoom. Jadi kalau di UKM Agama Kristen, saya di seksi desain. Jadi di seksi desain itu saya membuat desain di Canva atau di Photoshop untuk flyer Instagram baik story maupun feed. Di seksi desain ini saya juga bekerja sama dengan teman-teman yang senior sama yang junior waktu saya masih semester 3. Kalau yang seniornya itu kakak kelas, kalau ada masalah itu bisa dipertanyakan, masih salah desainnya, tolong direvisi ya. Nah, inilah mahasiswa itu bisa bekerja sama dengan teman-teman di unit kegiatan mahasiswa walaupun berbeda jurusan loh guys. Nah, di tahun ini saya juga bekerja sama dengan adik kelas yang tahun 2020, di mana adik kelas itu menjadi generasi penerus untuk mahasiswa yang angkatan 2019. Nah, that's why kuliah itu penting, karena untuk memperluas jaringan pertemanan. Nah, oke teman-teman, demikian video sharing saya tentang mengapa kuliah itu penting. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya, Eleonora Tan, dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan info terupdate. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye!